MVT secara ringkas dapat disampaikan bahwa yang diperintah oleh Don Pleger hanya merupakan alat yang tidak memiliki pertanggungjawaban pidana. Sedangkan pada orang yang digerakkan atau dianjurkan oleh Whitlocker dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Secara lebih rinci dapat dibaca pada keterangan ahli pidana Dr. Mahruz Ali, Profesor Elwi Daniel dan Profesor Said Karim yang keterangannya dapat dibaca pada bukti B46 transkrip verbatim yang telah penasihat hukum ajukan sebagai bukti di persidangan. Ketiga, pada perkara akuo penuntut umum dalam tuntutannya terhadap saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu berkas perkara terpisah menyatakan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu mampu bertanggung jawab, tidak memiliki alasan pemaaf ataupun pembenar ketika melakukan pembunuhan kepada korban. Dengan demikian, satu-satunya kualifikasi intelektual dader yang dapat disematkan kepada terdakwa adalah kualifikasi sebagai penganjur atau penggerak, namun tidak didakwakan oleh penuntut umum. Dengan tidak didakwakannya pasal 55 ayat ke-1, kedua, kepada terdakwa, maka demi hukum mengakibatkan terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Patut diingat agar tidak tersesat sebagaimana yang telah kami jelaskan pada bagian G analisa fakta halaman 69 sampai dengan 74 dalam nota pembelaan. Bagian analisa yuridis halaman 183 sampai dengan 200 nota pembelaan dan bagian C analisa fakta halaman 49 sampai dengan 51 nota pembelaan. Terdakwa tidak pernah memerintahkan kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu untuk membunuh korban. Dengan demikian kami mohon kepada majelis hakim yang mulia untuk menyatakan terdakwa Ferdisambo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya. K. Ahli pidana dan ahli kriminologi penuntut umum memberikan kesimpulan pendapat yang salah karena hanya diberikan kronologis perkara yang didasari keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu saja. Penuntut umum dalam repliknya pada halaman 14 sampai dengan 15 nomor 10 yang menyatakan para ahli sudah tepat dalam keterangannya dan apa yang dikemukakan adalah pendapat yang berdasarkan keahlian dan kompetensinya. Para ahli tidak mengada-ngada dalam memberikan pendapatnya. Rangkaian cerita atau kronologis yang diperoleh dari keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu adalah kronologis yang benar dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain yang telah dihadirkan di persidangan. Dalil penuntut umum tersebut adalah dalil yang terbantahkan sebab nampaknya penuntut umum sendiri mempertegas, membenarkan dan tidak membantah nota pembelaan tim penasihat hukum dengan mengatakan bahwa keterangan dan pendapat dari ahli hukum pidana dan kriminolog yang dihadirkan oleh penuntut umum hanya didasari dari cerita atau kronologi singkat yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang tidak bersesuaian dengan keterangan saksi dan alat bukti lainnya. Agar masuk dari tim penasihat hukum dapat dipahami oleh penuntut umum dan majelis hakim, penasihat hukum akan memberikan contoh sebagai berikut. Jika seorang ahli diberikan kronologis yang pada pokoknya berisi peristiwa penembakan di mana A dan B menembak C yang mengakibatkan C meninggal dunia. Pada faktanya hanya A yang menembak C. Namun fakta tersebut tidak tercantum dalam kronologis yang diberikan kepada ahli. Maka kesimpulan mengenai siapa pelaku penembakan yang akan dijelaskan oleh ahli adalah A dan B. Contoh yang telah kami paparkan di atas akan menimbulkan pendapat ahli yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya dan membuat suatu perkara menjadi tidak terang menderang. Hal ini juga mengakibatkan pembangunan pendapat para ahli pidana dan kriminolog yang dihadirkan penuntut umum tidak objektif dan prematur karena bukan berdasarkan fakta yang lengkap dan berimbang. Jikalau maksud ingin mencari kebenaran materi dan keadilan, maka penyidik dan penuntut umum harus memberikan gambaran utuh dan lengkap sesuai berkas perkara atau setidak-tidaknya BAP seluruh saksi maupun terdakwa perkara akuo. Agar pendapat ahli dihadirkan oleh penuntut umum tidak bias dan dapat memberikan pendapat dan atau keterangannya dengan holistik dan menundukkan perkara secara objektif. Dengan demikian, tanggapan penuntut umum mengenai keterangan para ahli hukum pidana kriminolog yang dihadirkan penuntut umum harus ditolak.
L. Konstruksi penuntut umum tidak menjawab premis nomor 11 sampai dengan 19 repliknya. Tanggapan penuntut umum dalam repliknya pada halaman 15 sampai 16 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Diangkat kami bacakan. Terhadap nomor 11 sampai dengan nomor 19 replik penuntut umum yang menurut penuntut umum bahwa tim penasihat hukum telah keliru dan mencoba mengaburkan fakta merupakan pemikiran yang sangat tidak berdasar. Padahal dalam nota pembelaan yang telah disampaikan oleh tim penasihat hukum pada halaman 76 sampai 100 telah diuraikan secara jelas dan berdasar fakta hukum yang ada. Sepertinya penuntut umum mengalami frustasi yang mendalam dalam menanggapi bantahan-bantahan yang telah diuraikan tim penasihat hukum dalam nota pembelaannya yang berjumlah 1178 halaman. Frustasi yang dihadapi penuntut umum tersebut terlihat jelas dalam uraiannya yang menarik satu kesimpulan dari 9 tanggapan tim penasihat hukum. Tim penasihat hukum di sini sebenarnya mengharapkan penuntut umum lebih mengedepankan logika dalam menarik suatu kesimpulan. Namun sayangnya penuntut umum gagal untuk mewujudkan harapan tim penasihat hukum tersebut. Demi mendapatkan cara berpikir yang lebih sistematis dan jelas dalam menarik suatu kesimpulan, kami mengajak penuntut umum untuk menggunakan ajaran silogisme yang dikemukakan oleh filsuf bernama Aristoteles yang pada pokoknya menerangkan beberapa premis dalam menarik suatu kesimpulan. Adapun premis yang tim penasihat hukum maksud dalam huraian halaman 15 sampai 16 replik penuntut umum adalah sebagai berikut. 1. Nomor 11 merupakan tanggapan terkait asal muasal kehendak terdakwa Ferdi Sambo. Nomor 12 merupakan tanggapan terkait terdakwa Ferdi Sambo memberikan tambahan amunisi 1 butir kotak peluru. 3. Nomor 13 merupakan tanggapan kami atas konsistensinya penuntut umum dalam menentukan motif terdakwa quote non terdakwa Ferdi Sambo ikut melakukan penembakan kepada korban. Nomor 14 merupakan tanggapan atas skenario tembak-menembak kepada saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu di Rumah Saguling. Nomor 15 merupakan tanggapan atas ketidakmampuan penuntut umum dalam persidangan untuk penuntut umum untuk menyampaikan dan mengakui bahwa terdakwa Ferdi Sambo bersikap sopan selama persidangan. Kami dari tim penasihat hukum mencoba meluruskan argumen dan logika berpikir penuntut umum bahwasanya terdakwa akan bertanggung jawab terhadap apa yang terdakwa lakukan dan tidak akan bertanggung jawab terhadap apa yang terdakwa tidak lakukan. Keterangan ini berulang-ulang kali dan selalu disampaikan oleh terdakwa di dalam persidangan. Celakanya penuntut umum pura-pura tidak mengetahuinya. Lebih dari itu, putusan pemindanaan terhadap seseorang bukanlah putusan yang bersifat pembalasan atau retributif, namun merupakan putusan yang mencerminkan keadilan dan kepastian hukum bagi terdakwa, selarasnya dengan tujuan penyelenggaraan peradilan. Dengan demikian, tanggapan penuntut umum mengenai hal-hal yang meringankan haruslah ditolak oleh majelis hakim. Izin dilanjutkan, Yang Mulia. Dilanjutkan, Yang Mulia. Berdasarkan uraian yang telah kami kemukakan di atas, maka kami selaku tim penasihat hukum dari terdakwa Ferdi Sambo dalam perkara ini berpendapat bahwa replik penuntut umum haruslah ditolak karena uraian replik tersebut sama sekali tidak memiliki dasar yuridis yang dapat digunakan untuk melumpuhkan nota pembelaan atau pledoi tim penasihat hukum terdakwa. Demi tegaknya keadilan dan kebenaran serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk penegakan hukum di masa yang akan datang, maka tim penasihat hukum terdakwa memohon kepada majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk 1. Menerima seluruh dalil duplik dari tim penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo. 2. Menolak seluruh dalil replik dari penuntut umum. 3.
menjatuhkan putusan sebagaimana diktum pledoi tim penasihat hukum yang telah dibacakan pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023, atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian duplik ini kami ajukan di hadapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai bagian satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari nota pembelaan atau pledoi kami, dan dengan harapan bahwa Yang Mulia Majelis Hakim dapat mengambil keputusan secara bijaksana, adil, benar, dan objektif berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Hormat kami, tim penasihat hukum Ferdi Sambo SH SIK MH. Terima kasih. Terima kasih. Baik, tadi demikian pembacaan duplik atas tanggapan replik dari penuntut umum. Selanjutnya Majelis Hakim akan mengambil putusan, yaitu pada tanggal 13 Februari. Pada terdakwa diperintahkan untuk kembali ke dalam tahanan. Sidang perkara nomor 796 Pit B 2022 atas nama terdakwa Ferdi Sambo dinyatakan ditutup. Baru saja sidang pembelaan terakhir dari Ferdi Sambo, yaitu duplik dari kuasa hukum Ferdi Sambo, selesai pemirsa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana tadi ada beberapa poin yang disampaikan oleh kuasa hukum dari Ferdi Sambo, di mana diantaranya adalah bahwa dalam duplik yang dibacakan oleh kuasa hukum dari Ferdi Sambo mengatakan bahwa Ferdi Sambo ini tidak terbukti dengan sengaja membunuh Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Artinya tidak ada unsur kesengajaan dari Ferdi Sambo. Kemudian tadi juga kuasa hukum mengatakan bahwa replik dari jaksa penuntut umum sebelumnya ini harus ditolak karena tidak ada dasar yuridis. Artinya kuasa hukum dari Ferdi Sambo ini menolak replik dari jaksa penuntut umum untuk Ferdi Sambo. Dan tadi Majelis Hakim mengatakan bahwa Ferdi Sambo akan vonis ataupun divonis pada 13 Februari 2023 mendatang. Artinya 2 minggu lagi sidang vonis Ferdi Sambo akan dibacakan oleh Majelis Hakim. Dan pemirsa, usai jeda breaking news kasus Sambo masih akan kembali, tetaplah bersama kami.